ini ada perbedaan terlalu signifikan ataukah tidak nih Bang antara perkembangan kasus COVID ketika sebelum Lebaran? Beberapa hari terakhir ini peningkatan COVID rata-rata 100 orang per hari. Artinya kalau kita melihat rata-rata dari tahun atau bulan sebelumnya, ini jauh lebih meningkat. Iya. Nah, salah satu faktornya saya sampaikan tadi ada dua faktor itu, aktivitas orangnya, kemudian interaksi masyarakatnya juga sekarang agak kurang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta, menyajikan data mengeja logika. Refocusing anggaran di tahun 2020 mencapai 260 miliar. Dana tersebut digunakan untuk penanganan kasus COVID-19, baik berupa dampak sosial maupun dampak ekonomi. Sementara di tahun 2021 ini, refocusing anggaran diinformasikan mencapai 100 miliar rupiah. Bahkan bisa mencapai di atas 100 miliar rupiah berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Tapi realitasnya, angka kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan. Sebenarnya, dan kasus ini pun sempat menduduki peringkat kedua dengan jumlah kematian karena COVID di Indonesia terbesar di Lampung. Sebenarnya apa penyebabnya? Apakah ketidaktepatan penggunaan anggaran COVID atau karena lemahnya pengawasan DPRD? Atau karena apa? Nanti kita akan bahas satu persatu bersama dengan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Bang Yanuar Irawan SEMM. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya Bang ya. Baik. Nah ini kita ingin membahas mengenai kasus COVID-19 di Lampung sendiri Bang. Emang sebenarnya untuk refocusing anggaran dana ini sebenarnya seperti apa sih Bang? Komisi 5 melihat hal ini. Apakah ini sudah sesuai dengan sasarannya? Apakah sudah tepat atau seperti apa? Ya, pertama bahwa pandemi COVID-19 ini namanya pandemi berarti hampir seluruh negara mengalami ini termasuk Indonesia. Oleh karena ini bukan sesuatu yang kita setting tapi memang faktanya seperti itu. Sehingga Provinsi Lampung ya tentu mau tidak mau harus menerima pandemi ini dan kemudian berbagai macam cara kami lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan pandemi khususnya COVID-19 ini, termasuk tadi yang ditanyakan adalah masalah anggaran. Tadi sudah disebutkan bahwa di tahun 2020 kami menganggarkan 260 miliar lebih. Kemudian untuk di tahun 2021 ini kami anggarkan lagi lebih kurang 134 miliar. Nah itu semua pertama untuk penanganan COVID-nya sendiri, kemudian dampak sosial dan juga dampak ekonominya. Nah dari ketiga-tiganya itu dikelola oleh stakeholder terkait, dalam hal ini gugus tugas, terkait juga ada dinas kesehatan, dinas sosial dan lain-lain yang berhubungan, ada korelasinya dengan COVID-19. Oke, kalau dari sumber dananya sendiri dari mana saja Bang? Sumber dana yang kami kelola APBD. Dari APBD itu kita sesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Lampung, sehingga kemarin berdasarkan data yang diberikan oleh Bapeda lebih kurang kita yaitu membutuhkan dana 136 miliar itu. Jadi memang ada berbagai sumber dana begitu ya Bang ya? Iya, semua OPD kita refocusing. Dan salah satu peruntuknya itu salah satu saja. Nah, salah satu saja peruntuknya adalah untuk COVID-19. Oke, baik. Namun untuk dana sendiri kan memang sudah banyak nih Bang. Tetapi untuk kasusnya sendiri ini terus mengalami peningkatan. Ini sebenarnya yang salah siapa Bang? Siapa atau apa yang perlu salah dalam hal ini? Yang salah COVID-nya. Salah COVID-nya. Ada dua faktor kenapa COVID-19 ini termasuk di Lampung meningkat. Faktor pertama tentu pergerakan, aktivitas, kemudian interaksi masyarakat itu lebih tinggi. Nah, termasuk kemarin peningkatan karena habis Lebaran, dan kemudian aktivitas-aktivitas masyarakat yang tidak terkontrol di lapangan, itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua,
kalau akhir-akhir ini karena adanya varian baru yang penularannya bisa lebih tinggi dari varian yang sudah ada. Sehingga ada dua faktor itu yang paling nyata kenapa COVID-19 akhir-akhir ini meningkat. Nah, kemudian juga memang COVID ini tidak hanya sekedar tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Pemda dan DPR, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Kami pemerintah daerah, karena DPRD itu berdasarkan Undang-Undang 23 nomor Undang-Undang 24 nomor 23 itu bahwa DPRD ini merupakan adalah bagian dari pemerintah daerah. Nah, kalau hanya kami, hanya pemerintah daerah yang mengatasi ini, tapi masyarakatnya juga tidak bisa mengikuti protokol kesehatan, tentu apa yang kami lakukan ini akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mengatasi COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Oke, baik. Jadi memang semua elemen harus berperan begitu ya. Harus ikut andil. Baik, mungkin bisa kalau kita kerucuti ya Bang ya dari awal. Ini ada perbedaan terlalu signifikan ataukah tidak nih Bang antara perkembangan kasus COVID ketika sebelum Lebaran dan pasca Lebaran? Mungkin bisa diceritakan Bang? Sorry, izin saya agak ngap ini pakai. Oh iya, boleh, silakan bisa dilepas. Pakai itu ya. Iya. Yang pertama yang jelas memang beberapa hari terakhir ini peningkatan COVID rata-rata 100 orang per hari. Artinya kalau kita melihat rata-rata dari tahun atau bulan sebelumnya, ini jauh lebih meningkat. Iya. Nah, salah satu faktornya yang saya sampaikan tadi ada dua faktor itu, aktivitas orangnya, kemudian interaksi masyarakatnya juga sekarang agak kurang disiplin. Misalnya, kalau dulu kan kita betul-betul awal-awalnya ya ada rasa takut, ada rasa khawatir, sehingga kita betul-betul melaksanakan protokol kesehatan itu dengan kesadaran sendiri. Iya. Nah, sekarang orang mungkin karena ada faktor lelah juga, kemudian udah ya Pasrah mungkin juga, ya. kan gitu kan, dengan ini ya kadang-kadang sudah bersikap cuek. Nah, ini juga sebenarnya salah satu penyebab kenapa ini bisa meningkat. Nah, kemudian setiap habis Lebaran atau setiap hari-hari besar, kita selalu melihat bahwa tren itu pasti naik. Setiap ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, hampir dipastikan itu ada kenaikan. Nah, di Lampung tadinya tidak ada lagi zona merah. Dari zona merah kemudian turun ke orange, bahkan ada yang kuning. Nah, beberapa minggu terakhir Metro justru masuk dalam zona merah. Zona merah. Nah, ini yang kita himbau pada sekali lagi, ini tidak bisa kita orang per orang atau lembaga-lembaga tertentu saja yang mengatasi ini. Ini kita bersama-sama sehingga COVID-19 ini bisa terselesaikan khususnya di Provinsi Lampung. Nah, itu yang saya sering sampaikan kepada masyarakat, kalau sosialisasi boleh saja kita menganggap bahwa COVID ini main-main, tapi faktanya kalau yang mati beneran. Iya, matinya beneran ya. Matinya main-main. Iya. Kenapa? Karena sampai hari ini, mohon maaf, yang meninggal gara-gara COVID belum pernah kembali, berarti beneran ini. Matinya beneran ya, bukan bohongan. Baik. Nah, namun kalau untuk Lebaran sendiri kan memang dari pemerintah sudah melakukan pelarangan untuk mudik, dan juga di Lampung juga banyak sekali petugas-petugas yang diberlakukan untuk melakukan pengawasan itu. Nah, apakah ini pengawasannya kurang atau bagaimana Bang ketika Lebaran kemarin ini? Iya, mudiknya dilarang, tapi aktivitas masyarakat di sekitarnya juga tidak dilarang secara penuh. Misalnya, mungkin yang dari Jawa dilarang ke sini, tapi misalnya saya dari Tanjung Karang Pusat mau main ke saudara saya di Teluk di mana, kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Jadi aktivitas masyarakat di lingkungan itu juga meningkat. Nah, jadi ini juga jadi penyebab sebenarnya. Kita hanya fokus bahwa yang dari luar nggak boleh masuk. Tapi yang di dalam sendiri juga tidak kita kontrol bagaimana aktivitas pergerakan interaksi masyarakatnya setiap harinya, ya agak susah. Saya kemarin juga ketika Lebaran juga keliling misalnya ke daerah dapil saya, termasuk salah satunya di pesisir barat, Lampung Barat, dan kamu juga aktivitas masyarakatnya cukup tinggi. Seolah nggak ada apa-apa begitu ya? Nggak ada apa-apa. Kita datang kerubutin rame-rame, jadi ini juga jadi dilema buat kita gitu. Jadi sekali lagi memang kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan itu ini yang selalu setiap hari kita edukasi terus. Kami anggota DPRD Provinsi Lampung ada namanya sosialisasi perda setiap bulan, dan terakhir ini kami fokus pada
Perda nomor 3 tahun 2020. Artinya Perda termasuk payung hukum bagi aparat TNI dan Polri untuk menerapkan sanksi dalam COVID ini sudah kami buatkan, yaitu Perda nomor 3 tahun 2020 itu tadi. Dalam Perda itu diatur secara detail. Dalam pasal 101 itu diatur bagi yang melanggar dia akan dikenakan kurungan badan 2 bulan 2 hari dan kemudian denda 1 juta. Nah, bagi lembaga akan dikenakan kurungan 1 bulan, kemudian dia akan didenda sebanyak 15 juta. Oke, baik. Iya. Kalau peraturan-peraturan itu apakah sekarang sudah dijalankan atau hanya sekedar peraturan, Bang? Nah, ini yang jadi dilema juga, karena kita minta walaupun itu peraturan itu sebenarnya hanya sebagai payung hukum bagi TNI Polri dan stakeholder terkait untuk melaksanakan tugas. Tapi dengan kondisi begini, kita memang meminta kepada aparat keamanan diutamakan pendekatan secara persuasif. Kenapa? Masyarakat kita masih dalam kesusahan karena COVID, kemudian perekonomian terganggu. Kemudian kalau ini mau diterapkan secara tegas, khususnya bagi individu, ini juga akan menambah beban masyarakat. Bayangkan kalau misalnya ada kepala keluarganya, dia keluar rumah, nggak pakai masker, nggak menggunakan protokol kesehatan, kemudian akan kita tindak sesuai dengan perda yang ada, dikurung 2 hari atau dia denda 1 juta. Ya, jangankan untuk denda 1 juta, untuk beli makanan sehari-hari mereka susah. Nah, itu yang selalu memang kita himbau juga kepada aparat keamanan, termasuk kita semua, stakeholder terkait, agar jangan bosan-bosan memberikan edukasi kepada masyarakat. Artinya bukan tindakan, bukan sanksinya yang kita utamakan, tapi justru edukasinya. Kalau untuk sanksi, kembali ke sanksi dulu nih, Bang. Kalau selama ini kan di awal-awal COVID ini banyak sekali kayak petugas-petugas kepolisian ataupun Satpol PP yang kemudian diterjunkan ke masyarakat langsung untuk memberikan sanksi ataupun teguran begitu. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah mulai berkurang ya, Bang ya? Bukan berkurang, tapi memang kita atur pergerakan. Misalnya mereka kan sekarang juga ada dikeluarkan peraturan bahwa kalau dulu kan toko misalnya, kemudian tempat-tempat hiburan itu sama sekali tidak boleh buka. Nah, sekarang kan sudah boleh dibuka, tapi ada batasan-batasan. Nah, misalnya dalam peraturan itu juga, dalam Perda nomor 3 tahun 2020 itu juga disampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan kelembagaan boleh melakukan itu sepanjang protokol kesehatan dipatuhi, dan kemudian dalam Perda itu disebutkan bahwa tidak melebihi kapasitas 50% dari kapasitas ruangan. Jadi kalau ruangan itu kapasitasnya 100, maksimal isi ruangan itu harus 50 orang. Dia harus jaga jarak. Nah, begitu juga misalnya di tempat-tempat hiburan, boleh dia buka tapi jam 9 malam harus sudah tutup. Nah, tapi kalau udah jam 9 malam boleh lihat aparat keamanan, Pol PP kita pasti sudah keliling untuk memantau itu supaya menutup tempat-tempat yang memang sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Oke, jadi memang sekarang sudah ada pola peraturan baru begitu ya, Bang ya? Iya, karena kalau aparat keamanan, Pol PP muka dulu setiap hari keliling-keliling terus memberikan informasi, ya saya kira juga masyarakat sudah lebih tahu. Kalau dulu kan karena kita masih baru pengenalan gitu ya. Informasi COVID ini apa sih gitu loh. Kemudian pakai masker juga kita lagi tabu dulu, sehingga itulah kenapa dulu keliling-keliling terus memberikan edukasi sebenarnya kepada masyarakat itu sendiri. Tapi apakah kemudian adanya perubahan prosedur itu ini juga berpengaruh? Karena terbukti nih, Bang, banyak kasus yang juga bermunculan, kasus-kasus baru yang kemudian bermunculan lagi begitu. Iya, pengaruhnya tentu itu yang saya bilang tadi, bagi masyarakat yang tidak disiplin ini akan berpengaruh pasti. Nah, tapi kalau setiap hari juga diberikan misalnya edukasi, kalau sekarang kan misalnya di Kota Bandar Lampung misalnya, setiap lampu merah kita melihat kan bahwa wali kota bicara tentang peraturan itu salah satunya sebenarnya. Kenapa itu berkurang sekarang ini misalnya Pol PP-nya? Karena sudah ada itu, ada alat-alat komunikasi yang diturunkan kepada masyarakat untuk memberikan informasi. Nah, sekarang sudah masuk pada fase untuk vaksin sekarang ini. Kalau untuk vaksin sendiri bagaimana, Bang, perkembangannya sejauh ini? Ya, vaksin sampai hari ini justru kita himbau kepada masyarakat
Nah kalau di Kota Bandar Lampung kita dengar kalau rumahnya dekat puskes segala macam, setiap hari di puskes itu diumumkan bahwa ada vaksin untuk masyarakat umum, silahkan hadir. Bagi yang sudah berumur 18 tahun ke atas itu datang dengan membawa KTP dan nomor handphone yang bisa dihubungi, itu nanti bisa divaksin gratis oleh puskesmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Sejauh ini untuk semua daerah sudah ya Bang ya, sudah diberlakukan vaksinasi itu? Sudah diberlakukan, belum semua karena memang vaksinnya kan tidak berbarengan. Iya. Katanya khususnya kabupaten kota. Nah, kabupaten yang jauh. Nah, tapi mulai minggu ini insya Allah semua sudah merata sebenarnya, tapi belum mencakup keseluruhan masyarakat yang akan divaksin. Nah, justru sekarang jadi persoalannya karena banyak masyarakat justru kelihatannya enggan untuk divaksin. Iya, itu yang jadi persoalannya Bang. Berita hoax itu. Iya. Ya, saya nyatakan bahwa berita itu pasti hoax karena kami sudah lebih dulu divaksin. Saya alhamdulillah pertama malah dulu divaksin dan sudah 2 kali. Dan tidak terjadi apa-apa begitu. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Dan hampir kita lihat semua yang sudah divaksin nggak ada persoalan apa-apa. Mungkin kalau terkait vaksin itu kurangnya sosialisasi atau bagaimana sih Bang? Karena masyarakat sendiri banyak yang enggan begitu untuk divaksin. Ya macam-macam faktornya. Ada kalau kita suruh, ada dengan alasan takut. Ya, termasuk kadang-kadang kita suruh teman vaksin di sini katanya dengan takut dengan jarum suntik. Jadi alasannya macam-macam gitu. Tapi tetap kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu tidak ada masalah, justru untuk pencegahan agar supaya juga tidak jadi fatal ketika kena COVID. Tapi sekali lagi juga bukan berarti kalau sudah divaksin terus kemudian kebal 100%, enggak juga. Artinya kalau sudah divaksin tetap saja ikuti protokol kesehatan. Jadi semuanya harus dilakukan ya Bang ya? Iya. Antara vaksin, kemudian juga memang protokol kesehatan yang sejak awal sudah disosialisasikan begitu. Ya sebenarnya salah satu dampak positifnya adanya COVID ini, kita dibikin untuk lebih disiplin sebenarnya secara pribadi sepanjang kita mau ikuti itu. Tapi kalau kan kadang-kadang juga ada masyarakat kita harus akui juga bahwa di masyarakat ini memang terbelah. Ada yang percaya dengan COVID, ada yang tidak. Nah, tapi kalau yang memang tidak percaya, ya silahkan saja sepanjang dia tidak memprovokasi orang lain agar supaya juga tidak mempercayai itu. Nah, tugas kami pemerintah daerah ya tentu saja saya bilang tidak bosan-bosan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu sebenarnya bahwa COVID ini betul-betul ada. Nah, salah satu caranya untuk mencegah COVID ini adalah dengan menjaga imun tubuh. Nah, kalau terkait informasi yang berada di tengah masyarakat Bang, selain takut divaksin, takut terkena virus itu juga, tapi ada juga masyarakat yang ketika dia dilarikan ke rumah sakit, ternyata didiagnosisnya sakit COVID, terkena COVID, tapi sebenarnya penyakit yang lain begitu. Itu juga yang ditakutkan oleh masyarakat ketika mereka ingin berobat ke rumah sakit. Itu bagaimana Bang? Saya kira enggak, itu enggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena hasil ronsen itu saya kira jelas, akurat ya. Jelas. Soal kan kadang-kadang memang kalau dia diindikasikan iya, tapi kan nanti ada hasil swabnya. Hasil swab itu tidak bisa dimainkan. Karena yang di web itu biasanya ada petugasnya, kemudian hasilnya dibawa ke lab gitu. Jadi kalau ada berita-berita, sering juga laporan ke kami bahwa Bang, ada keluarga saya sengaja di-COVID-kan supaya rumah sakitnya dapat anggaran. Iya, itu yang beredar Bang. Saya bilang nggak ada, dapat anggaran dari mana? Ya kan? Terus kalau di-COVID-kan rumah sakitnya dapat apa misalnya? Sama sekali nggak benar itu, sama sekali nggak benar. Hanya saja kadang-kadang memang ketika kita sampai, kita flu pun juga kalau pas di rapid kadang-kadang reaktif. Iya. Tapi ketika sudah di swab hasilnya kadang-kadang negatif. Karena perbedaan itu tadi ya Bang ya, flu biasa dengan yang benar-benar COVID. Yang jadi persoalan yang beberapa kasus yang kami tangani, ketika dia memang sebenarnya dia sampai di UGD, kemudian di rapid, ini reaktif.
reaktif, hasil swab belum keluar, tiba-tiba si pasien meninggal. Iya. Misalnya. Nah ini memang dilema buat rumah sakit. Kenapa? Kalau dia dinyatakan negatif sebelum hasil swab keluar dan kemudian dibawa secara normal oleh keluarganya, akibatnya ketika dia dinyatakan positif, hampir dipastikan saudara keluarga yang tadi membawa si Pasien itu pasien yang meninggal ini akan terkonfirmasi. Nah, tapi dilemanya lagi ketika dia dinyatakan COVID, kemudian hasilnya negatif, nah biasanya keluarganya nuntut. Iya. Kenapa kok kamu dinyatakan positif? Nah, berapa kali kami menyelesaikan kasus itu yang saya sampaikan, termasuk yang kemarin kalau kita pernah dengar, ada di Enggal itu dibongkar kembali sama keluarganya karena ternyata dia negatif. Ya, positifnya sebenarnya positifnya kalau misalnya betul-betul dia negatif, setelah itu paling tidak ada keluarga yang terkonfirmasi. Daripada dia dibawa kemudian nyatanya positif, justru akan menularkan kepada keluarga keluarganya. yang lain. Iya, jadi memang rumah sakit juga ada prosedurnya sendiri ya Bang ya untuk rumah sakit memberikan ada keputusannya. prosedur itu, dan selalu kita beberapa kali menyelesaikan persoalannya seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk sosialisasinya sendiri Bang, selama ini kan tadi dibilang rutin setiap bulan. Iya. Ini apakah langsung terjun ke masyarakat mengadakan sosialisasi di kepala desa atau seperti apa sih Bang? Kita semua terjun ke masyarakat. Kalau di DPRD provinsi ada 85 anggota DPR. 85 anggota DPRD itu setiap bulan itu diharuskan turun kepada dapilnya di dapilnya masing-masing, mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh yang ada di desa atau kecamatan itu, ya termasuk tadi kepala desa misalnya, atau dari pihak kepolisian, Kapolsek dan Damik segala macam, kita ajak bersama-sama kumpulkan masyarakat dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau saya biasanya staf-staf saya sudah membawa masker, karena kalau nanti sampai di sana ada yang tidak pakai Langsung masker, dibagikan begitu ya? kita bagikan masker dan kemudian kita sampaikan persoalan-persoalan tentang COVID dan kemudian mengedukasi masyarakat supaya tetap melakukan aktivitas tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Khususnya kalau di desa kan mereka ke kebun kemana sebenarnya justru bisa meningkatkan imun tubuh karena mereka bergerak terus sehat. Beraktivitas. Gitu kan. Ya, kan banyakkan juga nelayan misalnya, nggak apa-apa mereka ke laut justru malah lebih aman daripada mereka ke pasar kemana kan gitu. Kalau orang yang aktivitasnya ke laut ya kita anjurkan supaya tetap bekerja gitu ya. Tetap bekerja, tapi ketika berkumpul dengan masyarakat banyak tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, baik. Untuk kedepannya sendiri ini seperti apa Bang? Gambarannya Bang terkait COVID ini, karena kan banyak virus-virus baru yang seperti Abang tadi sampaikan, ada Alpha, Delta dan lain sebagainya. Ya pertama itu kita sudah anggarkan, saya kira cukup signifikan anggaran itu. Nanti juga kita akan kontrol secara maksimal sesuai dengan fungsi kami adalah pengawasan. Di samping tidak bosan-bosannya kami memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sekali lagi saya himbau kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama untuk mengatasi COVID-19 ini. Marilah kita disiplin mengikuti protokol kesehatan. Sepanjang itu kita lakukan bersama-sama, insya Allah COVID-19 ini akan bisa kita atasi. Tapi kalau masyarakatnya justru tidak mau mengikuti protokol kesehatan, saya kira sayang anggaran yang begitu besar, kemudian pemerintah daerah juga sudah capek memberikan edukasi, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak disiplin, kan itu uang rakyat juga. Iya. Kan sayang uang itu akan terbuang sia-sia. Nah itu yang kita nggak mau. Harapan kita bahwa uang rakyat yang kita pakai untuk COVID ini betul-betul dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Baik, ini kan dari sisi masyarakatnya memang juga harus menjaga diri, harus peduli dan juga harus sadar diri ya Bang ya. Iya. Namun kalau untuk anggarannya sendiri dengan anggaran sebesar itu, apakah itu sudah cukup untuk mengcover COVID-19 ini atau ternyata masih kurang juga Bang anggarannya Bang? Anggaran itu relatif sebenarnya, bisa dikatakan besar tapi bisa juga kecil, tergantung kebutuhan yang kita lakukan pada saat ini. Nah sampai hari ini kami melihat
anggaran itu yaitulah yang saya kira sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, kalau memang besok artinya kan dari kemarin tahun pertama 260 sekian miliar. Iya, 260 miliar. Sekarang 130, artinya kita menganggap bahwa COVID ini sudah mulai turun. Dalam sisi Anggaran ya, Bang, ya? penanganan secara anggaran gitu. Nah, tapi nanti kalau memang kita lihat misalnya 6 bulan ke depan memang dibutuhkan misalnya penambahan anggaran atau bahkan memang tidak dibutuhkan anggaran lagi, ya kita tidak akan melihat situasi di saat itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk anggaran relatif, tapi yang terpenting adalah kita sama-sama ya, Bang, ya. Sama-sama antara masyarakat dan juga pemerintah juga sama-sama untuk menanggulangi ini, begitu. Mungkin terakhir, Bang, closing statement bisa disampaikan? Ya, closing statementnya sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat kita semua agar betul-betul disiplin menggunakan protokol kesehatan dengan menjaga diri, berarti kita semua menjaga keluarga, menjaga masyarakat kita, bukan hanya diri sendiri. Jadi dibutuhkan betul disiplin dari masing-masing kita semua. Itu yang saya bilang kan sekali lagi bahwa akan sia-sia apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan anggaran yang begitu besar kalau masyarakat sendiri tidak ikut membantu untuk mengatasi COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Yanwar atas waktunya. Semoga harapannya kita semua bisa terwujud ya, COVID ini segera hilang. Dan untuk masyarakat Lampung dimanapun Anda berada, jangan menunggu giliran untuk terkena virus corona dan jangan biarkan juga virus itu menyerang kita. Marilah bersama-sama untuk kita saling menjaga diri dan menjaga lingkungan sekitar kita. Karena virus corona bisa ada di mana-mana. Baik, terima kasih. Saya Anissa Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.